Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiriz zaman. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Para asatiz, para guru, para hujjaj, bapak-bapak, jamaah Majlis Taklim Malam Rebo rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, malam ini kita bisa hadir, bisa kumpul kembali, bersilaturahim, bermuajahah, bertolabul ilmi. Yang mudah-mudahan kumpul kita di majlis yang penuh berkah ini, kumpul kita di majlis yang mulia ini, Allah curahkan rahmat, berkah dan kasih sayangnya, sehingga Allah juga panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya sekalian. Jamaah rahimakumullah, hari ini, malam ini adalah tanggal 2 daripada bulan Muharram 1445 Hijriah. Tahun baru Islam baru saja kita masuki. Maka momen ini adalah satu kesempatan bagi kita untuk kehidupan kita yang lebih baik daripada tahun kemarin. Karena hakikatnya pergantian tahun, pergantian waktu, pergantian hari dan malam itu adalah bagaimana hidup kita ini semakin bermanfaat, semakin meningkat kualitasnya. Tahun baru Islam, tahun baru hijrah ini ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Titik awalnya ketika baginda Rasul bersama sahabatnya hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya. Perjalanan hijrahnya Rasul, titik awalnya sekali lagi saya sampaikan, dari awalnya hijrah ini perhitungannya dari baginda Rasul hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah saat itu. Itulah dihitung pertama kalinya tahun 1 hijrah. Maka hijrah ini jadi ada kesempatan bagi kita. Kenapa Rasul hijrah? Ada kronologi sejarahnya. Nah, kita sekarang yang sudah berada di alam merdeka, ya, sudah berada di alam yang serba canggih, tidak lagi hijrah yang disampaikan oleh Rasul pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, tetapi hijrahnya kita, kata Ibnu Salto, itu dua. Yang pertama hijrah secara badaniyah, yang kedua hijrah qalbiyah. Hijrah badaniyah sudah perpindahan kita dari satu kota ke kota lain, perpindahan kita dari satu tempat ke tempat yang lain, itu hijrah secara badaniyah, secara fisik, secara tempat kita pindah. Tetapi yang kita lakukan saat ini bukan hijrah secara badaniyah, yaitu hijrah secara qalbiyah. Nah, inilah yang menjadikan motivasi bagi kita untuk kehidupan kita lebih baik. Apa sih hijrah qalbiyah? Hijrah secara hati nurani kita dari perbuatan yang tidak baik kepada perbuatan yang baik. Nih Pak, kalau tahun kemarin ya
Majinya masih kadang-kadang sebulan sekali datangnya. Nah kita hijrah, kita giatkan ngajinya yang kemarin sebulan sekali jadi setidaknya 2 minggu sekali ataupun tiap minggu sekali. Atau yang kemarin ibadah sholat fardunya hanya mengerjakan yang wajib saja tanpa dibarengi dengan ibadah yang sunat. Sholat sunat rawatibnya kagak. Nah kita hijrahnya secara qalbiyah kita. Maka kita hijrahnya dari yang tidak baik kepada yang baik. Ditambahin ibadah sholat sunatnya. Ya. Kalau yang kemarin, tahun kemarin puasanya hanya puasa wajib saja. Ya. Maka kita tambahin pula ibadah puasa sunat kita. Ya. Ibadah puasa Senin Kemisnya ataupun puasa-puasa pada yang terhati tanggal tertentu, misalkan puasa Muharram, kemudian puasa Syawal dan lain sebagainya, itu kita tambahin puasa sunnah ataupun juga puasa Daudnya. Nah, atau infak sedekahnya, kalau yang lalu hanya sebatas 5.000 rutinnya, nah kita tambah jadi 10.000. Nah, itu adalah makna hijrah yang saat ini harus kita upayakan meningkat dari tahun yang lalu ke tahun sekarang ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, karena itu Allah memberikan motivasi sama kita. Pada hakikatnya perjalanan hidup kita ini adalah untuk masa depan, bukan untuk sekarang. Ya. Yang kita lakukan saat ini adalah untuk masa depan. Sehingga Allah nyatakan di dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap kita memperhatikan apa yang kita perbuatnya untuk hari esok. Tuh. Kita perhatikan apa yang kita lakukan saat ini untuk masa depan. Ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan. Nih. Jadi ayat ini merupakan ayat dorongan kita untuk mempersiapkan diri bekal masa depan. Masa depan Pak yang kita lakukan saat ini dua. Masa depan jangka pendek dan masa depan jangka panjang yang selama-lamanya. Masa depan jangka pendek di dunia, masa depan jangka panjang yang selama-lamanya untuk akhirat. Oleh karena itu jamaah sekalian, yang kita persiapkan ini dua. Bagaimana kita menyiapkan untuk generasi anak kita, keluarga kita, atau untuk diri kita untuk masa depan di dunia, perjalanan hidup kita di dunia. Ya. Bagaimana kita menyiapkan bekal hidup di dunia. Ya. Bekal hidup di dunia kita siapkan dengan mencari nafkah, mencari rizki supaya hidup kita ini sejahtera. Kita bekerja, kita beraktivitas, menghasilkan uang, menghasilkan apa yang kita mau, itu adalah bekal hidup kita di dunia. Jangan sampai hidup kita ini kekurangan harta, kekurangan duit, kekurangan rizki. Karena orang yang hidupnya kurang rizki, kata Nabi, kadal fakru ayyakuna kufron. Kadang-kadang kekurangan harta, kekurangan duit, kekurangan rizki itu bisa mendekati seseorang kepada kefakron, kefakiran atau kekufuran. Bisa jadi kufur. Karena banyak juga terjadi di wilayah-wilayah Jawa dulu, misalkan di Gunung Kidul dan sebagainya, dengan misionaris atau dengan kristenisasi orang luar di luar kita, membawa makanan, Indomie dan lain sebagainya untuk mencukupi hidupnya sehingga ditarik ke agama mereka. Nah ini. Makanya kata Nabi, kadal fakru ayyakuna kufran, kadang-kadang kefakiran itu, kemiskinan itu bisa jadi orang jadi kufur, ya. Bisa jadi pindah agama juga. Nah inilah yang harus kita bekal. Ini apa? Bekal kita masa depan di dunia. Karena itu persiapan bekal kita di dunia, kita udah tahu jalannya, ya. Kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, urusan dunia kita tahu. Bagaimana kita bekerja, pekerjaan apa yang kita lakukan, bagaimana kita beraktivitas menghasilkan uang, itu kita tahu. Pekerjaan yang kita lakukan pun tahu. Cuman kadang-kadang kesulitannya kita
dari berbagai faktornya itu kita tahu juga. Nah, kita yang menerjemahkan sendiri. Nah, sedangkan untuk kehidupan akhirat yang panjang ini Allah juga sampaikan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Tuh. Bekal kehidupan akhirat adalah dengan memperbanyak amal soleh dan takwa. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, fa inna khairaz zadit taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi takwa ini hakikatnya adalah bekal kita yang paling utama untuk akhirat. Dunia bisa jadi iya, ya, sebatas tambahan saja. Karena orang di luar Islam pun bisa jadi dia kagak takwa. Bagi kita orang yang bertakwa itu bisa mendapatkan ketenangan, ketentraman hidup. Tetapi yang lebih pokok adalah takwa ini adalah bekal untuk akhirat. Orang walaupun kurang uang misalkan, tapi kalau dia takwa, kalau dia pendekatannya sama Allah bagus, jadi dia hamba yang bertakwa, insya Allah hidupnya tenang, hidupnya kagak gerasa gerus, hidupnya nyaman. Tetapi sekali lagi dengan ketakwaan ini hakikatnya bisa jadi orang yang di luar Islam, orang Islam pun kadang-kadang kagak takwa. Maka takwa ini hakikatnya adalah bekal kita untuk alam akhirat nanti. Lalu bagaimana jamaah sekalian untuk memperbanyak ketakwaan kita? Cara yang paling utama adalah kita taqarrub pada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa kita taqarrubnya? Dengan ibadah, ya, dengan amal soleh, ya, dengan ikuti kegiatan-kegiatan pengajian. Itu salah satu kita mengumpulkan bekal takwa. Ya. Kalau bekal dunia, kita bekerja, beraktivitas, cari duit, itu adalah bekal dunia. Tetapi dengan kita bekal takwa itu tadi dengan ibadah, maka ibadah ini jangan ditinggal. Urusan ibadah kita sami'na wa ata'na, Allah sampaikan, Nabi sampaikan di dalam ayat Al-Quran maupun hadis, kita sami'na, kita dengar, wa ata'na, kita laksanakan. Udah, urusan masuk di akal kagak masuk di akal, urusan nomor kagak ada kaitan nama kita. Kayak contoh yang kagak masuk di akal barangkali, kalau secara pikiran akal sehat barangkali nggak masuk di akal. Kita buang air, kita batal wudu. Kita pes, ya, buang kentut misalkan, lalu kita kan batal nggak bisa sholat. Tetapi kenapa yang harus dibasuh itu adalah kita wudhu kita, bukannya dari tadi buang angin tadi. Nah ini kan kalau secara akal-akalan mah kagak masuk di akal. Nah tapi ini kita sami'na wa ata'na, kita dengar ajaran agama itu, wa ata'na, kita laksanain. Udah, urusan agama mah kita nggak perlu main akal-akalan, ya. Jadi bekal kita yang pertama tadi yang harus kita laksanakan adalah taqarrub ilallah. Lalu amal soleh yang kita lakukan ini bagian dari amal soleh ya saat inilah kita ngumpul di tempat pengajian, ya. Lalu kita infak sedekah untuk yatim, kita infak sedekah untuk pembangunan masjid mushola. Itu bagian amal soleh kita. Lalu kita baik sama orang lain, kita baik sama tetangga. Ucapan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita kagak menyakiti hati tetangga, itu amal soleh kita. Ibadah mahdoh, ibadah ghair mahdoh, ya. Kemudian kita urusan muamalah, kalau itu adalah menjadikan ridhonya Allah sama kita, itu jadi amal soleh sama kita. Nah, itu sekali lagi adalah dalam rangka kita mengumpulkan bekal takwa. Nah makanya bekal ketakwaan inilah yang nanti akan kita nikmati. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, persiapkan diri kita untuk masa depan, ya. Nah bekal ini jangan sampai kita kurang, ya. Bekal ini harus tetap kita banyakin, harus tetap kita nambah. Dengan apa kelihatan banyak itu? Dengan keimanan. Iman dan takwa ini satu rangkaian. Karena begini konsepnya, yazidul iman bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ini konsepnya. Bertambahnya keimanan seseorang dengan bitta'ah, dengan dia taat sama Allah tadi, ya, ibadahnya rajin, ya, infak sedekahnya banyak, kemudian taqarrubnya sama Allahnya giat, ya. Yazidul iman bitta'ah, dengan keimanannya meningkat, bitta'ah. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman semakin berkurang dengan maksiat. Makanya kemaksiatan ini harus kita kurangin. Bagaimana cara mengurangi maksiat? Tadi kita semakin ingat pada Allah bahwa hakikat hidup kita adalah di alam dunia, nggak akan selamanya.
Kita yang lebih penting adalah alam akhirat. Dunia Pak hanya sebatas batu lewatan doang ya. Kita semua nih dari mulai yang paling ujung kidul, ujung lor, timur barat, etan kulon, ini semua kita akan habis suatu saat pada masanya. Kita akan beralih. Sekarang aja kita bayangin ya. Dulu guru kita, orang tua kami ada di tengah-tengah kita. Kemudian juga jamaah-jamaah sekalian, jamaah pengajian yang dulu orang yang sudah meninggal dunia kan dulu mah ada di tengah kita. Tapi satu persatu di antara kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga sama nih, ya. Sekarang kita masih lihat wajah-wajah orang-orang tua, wajah-wajah kita semua yang ada di sini. Tapi suatu saat enggak tahu urusan. Makanya tidak lain dan tidak bukan bekal yang paling baik amal kita bagaimana kita mengumpulkan amal soleh untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kendor udah ibadah. Momen Hijriah, momen 1 Muharram atau saat ini adalah momen tanggal 2 Muharram. Mari bangkitkan semangat kita untuk ibadah, amal soleh dan juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja, beraktivitas silahkan apapun pekerjaan kita silahkan, nggak ada batasannya. Tapi rambu-rambu agama jangan dilabrak. Artinya kalau itu memang haram, ya dilarang oleh agama, jangan kita kerjakan. Urusan pekerjaan kita sangat tahu, ya. Berbagai macam jenis pekerjaan kita tahu, berbagai cara untuk mendapatkan uang kita tak tahu. Tapi ingat, batasannya adalah rambu-rambu agama. Silahkan kita jadi orang kaya yang beriman. Silahkan jadi orang kaya yang bertakwa. Silahkan beramal soleh dengan kehidupan kita untuk apa bekal hidup kita nanti di yaumil kiamat. Barangkali ini sampaikan, nungguin Ustaz Fajar. Asabri. Udah nyampe, alhamdulillah nih. Dikit lagi ya. Jamaah sekalian, tadi ayat ini mengatakan ittaqullah. Akhirnya pun adalah takwa pada Allah. Artinya di dalam surat Al-Hasyr ini lebih Allah tingkatkan sama kita menjadi hamba yang bertakwa. Dan akhir dari ayat ini pun jadi hamba yang bertakwa. Saya sampaikan di sini, ahli hikmah mengatakan orang yang bertakwa itu yang bagaimana sih? Kalau diterjemahkan secara tulisan Arab, hurufnya kan ada ta, qaf, waw, iya. Maka ahli hikmah ini menerjemahkan takwa ini jika masuk ke dalam 4 penafsiran, 4 penjabaran huruf ini. Ya. Ta artinya tadarru, ya. Udah datang. Oh iya ya, udah datang. Alhamdulillah ada ya. Nah, sini dulu guru. Udah ngasar 2 menit. Takdir tadarru. Waw, ekob artinya qanaah. Waw, waro, iya yakin. Nah ini penjabaran dikata takwa, kata ahli hikmah. Apa itu tadarru? Tadarru artinya merendahkan diri kita kepada Allah, enggak sombong sama manusia, ya. Itu orang yang bertakwa. Kemudian qaf artinya qanaah, enggak dilabrak tuh ya makanan-makanan yang haram. Tadi udah saya sampaikan. Jadi kalaupun pekerjaan-pekerjaan yang halal-halal aja ya. Kemudian waro menjaga diri dari makanan-makanan yang haram, yang subhat pun ditinggal. Iya yakin, iya artinya terjemahan dari kata yakin, segala sesuatu kita yakin. Allah menyampaikan di dalam ayat Al-Quran, juga hadis-hadis Nabi, yakin itu semua ajaran yang benar, maka kita amalkan ajaran ini untuk kebahagiaan dunia ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah udah datang ya, guru kita menyampaikan wejangan nasihat sama kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.